Semarang merupakan kota yang memiliki beberapa bangunan yang indah. Seperti yang sering kita kenal ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan yang tak kalah indah. Akan tetapi ada satu bangunan yang sangat menarik, namun tak banyak orang mengetahuinya, yaitu piramida tersembunyi di atas Bukit Rawasari. Piramida ini ternyata merupakan salah satu bangunan yang tersisa dari proyek PT Tanah Mas yang sempat berhenti pada awal reformasi. Gedung ini diberi nama sesuai dengan proyek mereka, yaitu PT Tanah Mas Duaja. Kita mendirikan satu PT ya, itu namanya Tanah Mas Duaja. Nah itu karena di sini kan sudah Tanah Mas, jadi di sana juga kan Tanah Mas, tapi supaya ada perbedaan, Tanah Mas Duaja kan. PT Tanah Mas ini diprakarsai oleh salah satu tokoh di Semarang yang bernama Jamin CH. Ya memang bahwa seorang Pak Jamin itu adalah seorang entrepreneur. Satu sisi memang Pak Jamin itu orangnya sosial. Dia ingin selalu memperhatikan kehidupan orang lain. Sehingga kenapa dia mempunyai satu tujuan untuk bagaimana untuk pertama itu satu untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua bagaimana supaya masyarakat yang ada di Semarang itu bisa mempunyai rumah sendiri-sendiri. Kemudian tercetus lagi pemikiran di hati dari Pak Jamin itu untuk membuat satu kota satelit. Nah, kalau kota satelit itu di mana kan merupakan satu kota yang mandiri kan, sehingga butuh lahan yang lebih luas. Nah, kalau itu dibikin di dalam kota kan tidak mungkin. Dia kota satelit kan tidak di dalam kota kan gitu. Itu kan mesti akan di pinggir lah kan. Nah, kemudian dengan adanya pemikiran seperti itu, baru kita menugaskan di daerah Rawasari sana. Kalau yang di Rawasari itu memang sudah tahun setelah 80-an baru ada pemikiran ke sana bahwa daerah itu perlu dikembangkan. Nah, di mana di situ memang seperti yang kita rencanakan kan untuk menjadi kota satelit. Jadi kita tidak hanya berdiri di lokasi yang ada di Kodia. Di sana itu ada tiga tempat. Terdiri dari daerah Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Demak dan juga Kodia Semarang. Jadi areal di sana itu kita rencanakan dulu mencapai sekitar 1.000 hektar. Jadi itulah yang rencana kita untuk membuat satu kota satelit di mana ada perumahannya, ada untuk industrinya, ada industrinya, sehingga namanya kota satelit itu bisa mandiri kan. Sana kita kan sudah ada pembebasan tanah, sudah mencapai seluas 400 hektar. Kemudian pembangunan itu prasarana, kita sudah membuka jalan-jalan. Kemudian kantor sudah kita siapkan. Jadi sebetulnya kita sudah mengarah ke pembangunan perumahan. Nah, namun karena kondisi ekonomi dan negara kita pada waktu itu, yaitu terjadi krisis, terjadi reformasi. Nah, akhirnya kita kan untuk sementara kan stagnan.
reformasi itu, nah, otomatis kegiatan kita di sana, aktivitasnya itu kita stop karena tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan dulu karena situasi kan belum memungkinkan. Sebab nanti kita bangun pun kondisi ekonomi pada waktu itu pun masyarakat kan agak sulit untuk kalau mereka menginginkan untuk membeli rumah, padahal penghasilan tidak ada kan nggak mungkin kan. Nah, itulah yang membuat kita kan terpaksa pada waktu itu kita menghentikan aktivitas yang ada di sana. Kedua itu lingkungan. Jadi memang itulah satu risiko dari keinginan dari Pak Jamin ini untuk masuk di daerah-daerah yang boleh dikatakan itu daerah yang tertutup ya, sehingga masyarakatnya sendiri pun kita selama ini kan mencoba mensosialisasikan kepada mereka untuk ikut mendukung. Namun itulah kadang-kadang persepsi dari masyarakat itu macam-macam kan. Posisinya kan bukit ya, jadi puncak kan gitu. Nah, sehingga dengan kontur tanah yang seperti itu timbul pemikiran dari desainernya waktu itu untuk membuat sesuai dengan alam kan. Jadi karena bentuk alamnya seperti itu, itulah yang membuat ada pemikiran ya kita coba dengan piramid. Kebetulan saya sendiri dari arsitek, jadi karena itu merupakan daerah perbukitan, jadi kita menyesuaikan dengan alam. Ya kebetulan misalnya di sana itu kan anginnya kan kencang, jadi dengan kondisi piramid, biar bagaimanapun angin itu kan tidak langsung menghantam. Dulu gedung piramid ini berdiri begitu megah di tengah hamparan bukit yang luas di masa itu. Akan tetapi bersamaan dengan sempat berhentinya proyek tersebut, gedung ini pun jadi terbengkalai. Jadi kebetulan karena memang di sana tidak ada aktivitas lagi waktu itu, ya alat-alat yang perkantoran yang ada di sana kita bawa pulang semua ke Semarang, kantor pusat ini. Karena kita melihat dari segi keamanannya kan tidak bisa kita andalkan lagi di sana, ya lebih baik kita amankan aja dulu sementara sebelum kita ada kegiatan lagi kan. Memang banyak isu yang beredar tentang gedung dan proyek Tanah Mas 2C ini. Salah satunya isu tentang bentuk bangunan tersebut. Namun PT Tanah Mas membantah hal tersebut bahwa yang sebenarnya bangunan tersebut disesuaikan dengan kontur tanah yang sesuai dengan bangunan piramida. Sebagai masyarakat modern yang berpendidikan, seharusnya tidak memperdulikan isu-isu tersebut yang dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal.